Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, guru para ulama di Indonesia dan Imam Masjidil Haram. Sejarah Islam Indonesia kontemporer tidak akan lepas dari sosok ulama bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau merupakan guru dari para ulama di Nusantara. Termasuk di antara para muridnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Nama lengkapnya adalah Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Lahir di Kututuo, Balai Gurah, Ampe Angke, Agam, Sumatera Barat, pada hari Senin 6 Zulhijjah 1276 Hijriah 1860 Masehi, dan wafat di Mekah hari Senin 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah 1916 Masehi. Ahmad Khatib adalah anak dari Abdul Latif Khatib, nagari asal nagari Kutu Gadang, Agam, dan Ibu Limba Urai asal Kututuo, Balai Gurah. Dari pihak ayah, ia bersaudara dengan Haji Agus Salim. Dari pihak ibu, ia bersepupu dengan Haji Tahir Jalaluddin, ulama ilmu falak yang meninggal di Malaysia. Beliau adalah seorang ulama masyhur, seorang guru yang sebenar-benarnya, mengingat banyaknya ulama yang belajar darinya dan menjadi pemimpin umat dalam sejarah Indonesia. Beliau juga merupakan seorang faqih yang disegani dunia dan menguasai banyak bahasa. Dalam buku Para Penjaga Al-Quran yang diterbitkan Lajnah Pentasi Al-Quran tahun 2011, disebutkan tentang masa kecil guru ulama se-Indonesia itu yang sudah gemar pada ilmu dan ulama. Lantas ia belajar pada ayahnya bernama Abdul Latif bin Abdullah di sebuah maktab atau lembaga pendidikan agama sedari kecil, hingga saat usianya menginjak 11 tahun. Lalu karena cinta pada ilmu dan Al-Quran itu, beliau pun berangkat ke Mekah untuk memperdalam kitab suci umat Islam. Saat itu, Mekah belum berupa Arab Saudi dan berupa kerajaan seperti sekarang, melainkan masih bagian dari Sarif penjaga kota Mekah, bagian dari Ottoman Turki. Di Mekah, beliau menimpa ilmu dari beberapa ulama Sunni yang masyhur. Di antara guru beliau adalah para ulama seperti Said Bakri Satta, Said Ahmad bin Zailani Dahlan, Syekh Muhammad bin Sulaiman, Hasbullah Al-Makki, dan Syekh Abdul Hadi. Syekh Ahmad Khatib penganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan aliran dalam Islam yang paling banyak dianut Muslim Indonesia. Berkat tingginya ilmu serta alimnya beliau, para ulama di Masjidil Haram mengangkatnya sebagai imam dan khatib. Penghargaan ini tidak sembarangan diberikan kepada ulama biasa, melainkan hanya karena sosok Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dianggap memiliki tingkat keilmuan yang begitu tinggi dan dihormati ulama-ulama sedunia. Semasa hidup, beliau adalah sosok guru dan ulama yang sangat produktif. Tercatat, tidak kurang dari 49 kitab dan buku telah ditulis Syekh Ahmad Khatib dalam bahasa Arab atau bahasa Melayu. Karya beliau terbentang mulai dari persoalan fikih ibadah hingga persoalan keumatan terkini, seperti ilmu falak hingga soal waris. Buku-buku beliau tidak hanya dipelajari di pesantren maupun lembaga Islam di Indonesia, melainkan telah tersebar hingga ke Suriah, Turki, dan Mesir. Itulah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang guru, bahkan dianggap maha guru para ulama di Indonesia, yang begitu masyhur dan disegani dalam sejarah Islam. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga dihormati ulama-ulama dunia. Masa kecil dilalui Ahmad di kampung halaman. Ia belajar di sekolah rendah hingga tamat. Di usia 11 tahun, Ahmad ikut dengan ayahnya naik haji ke Mekah sekaligus mengikuti keinginannya mendalami ilmu agama Islam langsung ke sumbernya. Dalam autobiografinya disebutkan
Ahmad Khatib kecil belajar Al-Quran pada Syekh Abdul Hadi dan ilmu agama lainnya pada Syekh Utsman Satta. Setelah 4 tahun di Mekah, Ahmad Khatib kembali ke kampung halaman dan kemudian belajar tafsir Jalalain dan kitab Minjah At-Talibin pada Tuanku Mudo di Kotutu. Selama di kampung halaman, ia sangat merindukan tanah suci. Saat gurunya Syekh Utsman Satta mengunjungi Padang, ia mengajak Syekh Ahmad Khatib kembali ke Mekah. Menurut Nursal Sairan, di antara guru-gurunya di Mekah adalah Zaid Ahmad Zain Dahlan, Said Bakri Satta, dan Syekh Yahya Kabli. Ahmad Khatib mempelajari ilmu fikih, falak, hisab, aljabar, dan berbagai ilmu lain serta mendalami pemikiran mazhab Syafi'i. Ahmad Khatib termasuk murid yang rajin dan juga cerdas. Kerajinan dan kecerdasannya itulah yang menyebabkan beliau dapat menimba ilmu yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Sikap dan kecerdasan Ahmad memikat pemilik toko kitab Saleh Kurdi di dekat Masjidil Haram. Ia kemudian menikahkan Ahmad dengan putrinya. Saat putri pertama meninggal, Ahmad Khatib dinikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Dari kedua istri itu, Ahmad Khatib memiliki 4 putra dan 1 putri. Karena jasa mertuanya juga, Ahmad Khatib bisa membuat halaqah yang memungkinkan ia mengajar di dalam Masjidil Haram. Ia kemudian didatangi banyak murid, terutama dari Indonesia dan Semenanjung Malaka. Kemasyhuran Ahmad Khatib sebagai guru membuat ia kemudian diangkat menjadi imam dan khatib dalam mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Ia kemudian dikenal sebagai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nama Al-Minangkabawi itu ia sandang, meski sejak kali kedua ke Mekah Ahmad Khatib tak pernah pulang lagi ke ranah Minang. Namun, menurut buku Ensiklopedi Minangkabau tahun 2005 yang disusun Masud Abidin dan kawan-kawan, hubungannya tak terputus dengan kampung halaman. Hubungan itu terjalin lewat orang Minang yang naik haji maupun murid-murid yang datang belajar kepada Syekh Ahmad Khatib. Murid-murid Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau umumnya kemudian menjadi ulama besar. Mereka antara lain Syekh Jamil Jahu, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Akbas Abdullah, Syekh Dr. Abdullah Ahmad, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Tarbiyah. Bukan saja dari Minangkabau, tapi juga berbagai daerah lain di Indonesia dan Semenanjung Malaka, seperti Syekh Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Langkat, Syekh Hasan Maksum, Mufti Kerajaan Delhi, Syekh Muhammad Saleh, Mufti Kerajaan Selangor Malaysia, Syekh Muhammad Zain, Mufti Kerajaan Perak Malaysia, Syekh Mustafa Hussein Purba Mandailing, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Hasim Ashari, pendiri Nahdlatul Ulama. Sebagai ahli di bidang fikih dan hukum Islam, Ahmad Khatib banyak menulis buku tentang masalah yang sedang dihadapi, khusus untuk Minangkabau. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah soal pembagian harta pusaka dan sistem keturunan matrilineal. Dalam buku Al-Manhaj Al-Masyiru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada 1893, Ahmad Khatib menilai sistem waris dalam adat Minangkabau menyalahi hukum faraid atau waris Islam. Pendapat Ahmad Khatib ini mendapat tentangan dari kampung halaman, bukan saja dari kaum adat, tetapi juga beberapa ulama, antara lain Datuk Sultan Maharaju yang menulis di Pelita Kecil 1894 dan Syekh Muhammad Sa'ad Mungkar dalam buku Tanbih Al-Awam. Meski ditentang, Ahmad Khatib tak bosan-bosan mengingatkan melalui murid dan orang Minang yang berjumpa dengannya saat naik haji. Ia selalu mengingatkan soal hukum waris tersebut. Karena nasihat dari ulama besar sekaligus guru yang sangat dihormati, kemudian muncul kesepakatan para ulama dan tokoh adat dengan membedakan antara harta pusaka dengan harta pencaharian. Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Ninik Mama, dan Cerdik Pandai Minangkabau pada 4-5 Mei 1952 menyepakati
bahwa untuk harta pusaka tinggi atau turun-temurun berlaku hukum adat, sementara terhadap harta pencarian berlaku hukum faraid. Berdasar pendapat beberapa ulama, harta pusaka dinilai berbeda dengan harta pencarian. Harta pusaka dinilai sama dengan harta wakaf atau harta musabalah yang di zaman Khalifah Umar bin Khattab dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kesepakatan ini kemudian diperkuat dengan seminar hukum tanah dan hukum waris Minangkabau di Padang yang diprakarsai Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI pada tanggal 21 sampai dengan 25 Juli 1968. Seminar terakhir ini membuat kesepakatan itu bisa diimplementasikan dalam hukum formal di pengadilan. Buku Ensiklopedi Minangkabau mengutip Zainal Abidin Ahmad menyebutkan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menulis 49 buku yang berkaitan dengan berbagai masalah agama dan kemasyarakatan. Beliau bukan saja beredar di Timur Tengah, tetapi juga dari berbagai negara tempat murid-muridnya berasal. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau wafat pada 8 Jumadil Awal 1334 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Maret 1916 Masehi. Ia tak pernah pulang lagi ke Ranah Minang sejak berangkat ke Mekah kedua kalinya, namun melekatkan nama Al-Minangkabawi di belakang namanya. Kritik dan masukannya pada hukum adat hingga murid-muridnya yang menjadi ulama-ulama besar di awal abad ke-20 menjadi jawaban keterkaitannya dengan tanah kelahiran. Terima kasih. Sampai di sini ulasan kita tentang Khatib Al-Minangkabawi, seorang syekh, guru besar dan ulama-ulama Indonesia yang pernah jadi imam di Masjidil Haram. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.